Pemirsa, sebuah kisah haru dari pasangan salah satu korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 kembali meramaikan media sosial. Intan Indah Syari mewujudkan pesan terakhir calon suaminya, Dr. Rio Nanda Pratama, yang turut menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Tanpa kehadiran Rio, Intan tetap berdandan selayaknya pengantin, lengkap dengan kebaya putih pilihan calon suaminya tepat di tanggal 11 November yang seharusnya menjadi hari pernikahan mereka. Rio dan Intan memang sudah mendatangi wedding organizer untuk memesan busana akad nikah. Setelah 4 hari mencari busana pengantin, Rio pergi ke Jakarta untuk menghadiri seminar mewakili tempat kerjanya. Sebelum berangkat, Rio sempat berpesan kepada Intan agar tetap mengenakan kebaya putih pilihannya jika ia tidak kembali di tanggal 11 November. Ternyata itu menjadi pesan terakhir Rio. Ketegaran Intan dibagikan oleh wedding organizer yang mengurus pernikahannya melalui akun Instagram @adielaorganizer.bangka hingga menjadi viral. Dan pemirsa, kita sudah tersambung melalui Skype dengan Intan Indah Syari dan juga pemilik wedding organizer pernikahan Intan dan Rio, Sheila Febriana di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Oke, kita sapa dulu. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Intan, Mbak Sheila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dan tentunya turut berbelasungkawa Mbak Intan atas insiden yang menimpa calon suami Anda. Mbak Intan, tapi kita semua mengagumi kekuatan Mbak Intan dalam Instagram yang baru saja kemarin dibagikan. Apa yang membuat Mbak Intan tetap melakukan pesan terakhir calon suami tercinta Mbak Intan? Karena memang saya ingin membahagiakan almarhum sampai akhir. Oke, karena memang pesannya harus tetap memakai kebaya putih. Pilihan berdua atau gimana Mbak Intan pada saat itu bajunya? Pilihan almarhum langsung. Pilihan almarhum langsung. Iya, Mbak Intan, mohon maaf sekali lagi kami ingin tanyakan pertanyaan ini. Apa yang ada di benak Mbak Intan pada saat waktu itu almarhum mengatakan walaupun nanti saya tidak kembali tanggal 11 November, tolong pakai baju ini ya. Apa yang ada di benak Mbak Intan waktu itu? Saya sempat marah sama dia karena kenapa harus berbicara seperti itu. Dan saya juga sempat melarang almarhum untuk pergi pada saat itu. Kata saya, kalau bicaranya seperti ini, kamu tidak usah pergi saja. Saya tidak mau kalau terjadi apa-apa sama kamu. Kok kamu bicaranya seperti ini? Lalu almarhum langsung peluk saya dan dia bilang, enggak, abang cuma bercanda. Oke, pada saat almarhum ini kan mempersiapkan begitu keberangkatan untuk dinas, pada saat itu Mbak Intan membantu packing kah atau seperti apa Mbak Intan? Masih ingat tidak saat-saat terakhir dengan almarhum? Iya, jadi memang setiap istirahat siang Intan selalu datang ke rumah. Nah, jadi waktu itu Rio minta bantu Intan untuk bantu setrika bajunya dan siapkan peralatan untuk dibawa ke Jakarta. Jadi yang dibawa sih sedikit, baju cuman ada beberapa dan sepatu pun satu waktu itu dibawa dan memang nggak bawa koper dan hanya bawa ransel yang disandang saja. Baik. Mbak Intan, kami yakin ini adalah masa yang sulit bagi Anda dan keluarga. Sempat terpikir tidak ya, walaupun memang almarhum sempat mengatakan pakai pakaian pengantin ini begitu ya kalau saya tidak kembali, tapi sempat terpikir untuk tidak melakukannya. Sempat tidak Mbak? Sempat. Tapi akhirnya apa yang membuat Mbak Intan tetap ingin melakukannya, mengalahkan keinginan untuk tidak memakainya? Karena saya tidak ingin melihat dia sedih di sana. Dan sekali lagi saya melakukan ini betul-betul karena atas dasar cinta saya yang begitu besar untuk almarhum. Bukan karena untuk apa-apa. Baik,
Mbak Intan, ini energinya juga sangat terasa begitu karena viral sekali kemarin Mbak Sheila begitu ya dari akun wedding organizer. Mbak Sheila ini sudah dengan seizin Mbak Intan kah ketika posting atau seperti apa? Mbak Sheila, apa motif yang melatar belakangi udah deh diposting aja gitu? Sebenarnya sih pas habis kita udah photoshoot, Intan juga udah bilang, yuk kalau mau di-upload fotonya silakan, kayak gitu kan. Dan memang apa yang saya tulis adalah sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan kepada Intan dan juga almarhum, bahwa inilah Intan yang udah mengabulkan lah pesan terakhir dari almarhum, sehingga saya pun nggak menyangka bahwa apa yang saya tuliskan di sana akan menjadi spiral ini gitu kan, karena memang apa yang saya tulis adalah apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya, tanpa ada maksud bahwa apa yang saya tulis ini akan menjadi seperti ini sekarang gitu kan. Dan saya pun sebenarnya merasa kurang nyaman lah, juga tidak enak lah dengan Intan maupun keluarganya, karena mungkin dari apa yang saya tulis kemarin sehingga menjadi spiral ini. Nah, dan pada saat ada satu berita yang udah viral itu, saya udah konfirmasi sama Intan. Saya bilang, Intan kalau merasa tidak nyaman dengan berita ini, oke, saya akan bertanggung jawab untuk mencoba menghentikan atau menghapus postingannya. Dan Intan pun sudah, ya udah yuk, nggak apa-apa, semoga bisa jadi inspirasi kan buat orang-orang yang ada di luar sana gitu kan. Jadi akhirnya ya udah, jadi tetap kita lanjutkan seperti itu. Jadi tadi yang Anda sampaikan Mbak Sheila, mudah-mudahan apa yang Anda posting ini bisa menjadi inspirasi begitu ya, seperti yang tadi Anda harapkan. Tapi boleh flashback sedikit Mbak Sheila, mudah-mudahan tidak keberatan ya Mbak Intan. Waktu ketemu dengan kedua calon mempelai waktu itu ya, ada waktu itu milih-milih baju begitu, ingat tidak apa diskusinya, kenapa akhirnya almarhum memilih kebaya yang dikenakan oleh Mbak Intan? Ya, jadi memang dari almarhum sendiri untuk yang pernikahan itu, untuk akad nikah dia maunya semuanya serba putih seperti itu. Nah, jadi memang ada dua baju waktu itu yang dicoba oleh Intan, satunya berwarna broken white, jadi, dan satunya ini berwarna putih bersih gitu kan. Jadi dari kedua baju itu almarhum sendiri memilih yang berwarna putih bersih. Nah, kemudian juga kita sudah berdiskusi mau seperti apa gitu kan nanti pada saat akad nikahnya, kemudian dekorasinya dan segala macamnya. Dan memang waktu itu saya udah berdiskusi langsung dengan almarhum, dan dia bilang yang simpel aja yuk, jangan terlalu glamor atau apa, karena saya ingin momen pernikahan ini sakral gitu kan. Nah, jadi memang kita pun sudah sempat membahas untuk nanti acara resepsinya, karena dia kemarin sempat bilang sama saya, dia nanti saat resepsi saya mau nyanyi, saya mau dansa dengan Intan kayak gitu kan. Dan saya pun udah menyanggupi. Nah, tapi memang takdirnya udah berkata lain ya. Jadi yang bisa saya lakukan adalah saya wujudkan permintaan terakhirnya yang disampaikan lewat Intan seperti itu. Baik. Mbak Intan dan juga Mbak Sheila, ini kan memang postingannya sangat menuai reaksi netizen, tentunya banyak dukungan, banyak empati, banyak bela sungkawa yang diucapkan. Boleh kita sama-sama lihat dulu kisah Intan yang menunaikan keinginan almarhum kekasihnya untuk tetap mengenakan baju pengantin di hari akad nikah yang telah direncanakan seperti ini. Ini dari Juliana Betty 05, semoga Tuhan memberikan yang terbaik, tetap tegar dan semangat melanjutkan hidup ke depan. Kita lihat lagi cuitan dari Nadia Bage, kamu harus kuat dan semangat menjalani hari-harimu ke depannya. Satu lagi cuitan netizen, kita lihat ini menanggapi ketegaran Mbak Intan. Ini wanita hebat, semoga mendapatkan kebahagiaan setelah ini untuk Mbak Intan Syari ya. Untuk Mbak Intan, saya yakin Anda masih sangat berduka saat ini. Tapi pada saat foto Anda mengenakan gaun pengantin diposting dan mendapat reaksi yang mengagumi ketegaran dan kekuatan Mbak Intan, apa reaksi Mbak Intan? Betul-betul nggak nyangka kalau bakal ramai dan viral ini, dan responnya juga sampai sekarang sih positif ya, yang Intan lihat dan Intan terima sampai saat ini.
Baik, dan itu betul-betul tadi seperti cita-citanya dari Mbak Sheila menginspirasi, sangat menginspirasi Mbak Intan. Tapi apa yang paling ingin disampaikan bentuk kecintaan selama 13 tahun begitu menjalin hubungan dengan